Agama Islam dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran kepala sekolah dan guru dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam pada mata kuliah pengembangan kurikulum PAI berbasis literasi dengan dosen pengampu Ibu Helna Elis MPD. Tetap terus tonton video ini ya. Pengembangan kurikulum. Pada dasarnya, pengembangan kurikulum adalah mengarahkan kurikulum yang ada ke tujuan pendidikan yang diharapkan. Di sisi lain, menjelaskan bahwa kurikulum adalah proses perencanaan kurikulum agar menghasilkan kurikulum yang luas dan spesifik. Sedangkan pengembangan kurikulum PAI dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam atau proses mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik lagi, dan kegiatan penyusunan desain pelaksanaan penilaian dan penyempurnaan kurikulum PAI. Pengembangan kurikulum PAI harus dan perlu diupayakan secara terus-menerus agar guna merespon dan mengantisipasi pengembangan dan tuntunan yang ada. Dalam hal ini yang menjadi kunci pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam ada dua. Yang pertama peran kepala sekolah dan yang kedua adalah peran guru. Peran kepala sekolah dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Yang satu, kinerja kepala sekolah tersebut. Seorang kepala sekolah hendaknya memahami betul apa yang menjadi tugas dan peranannya di sekolah. Maka ia akan mudah dalam menjalankan tugasnya, terutama yang berkenaan dengan manajemen sekolah yang akan dikembangkannya. Kinerja itu sendiri pada dasarnya merupakan perwujudan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang selaras dengan visi dan misi masing-masing satuan atau jenjang pendidikan berdasarkan kompetensi dasar kepala sekolah. Kedua, tugas kepala sekolah menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkat perencanaan, mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan, memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif, menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik, mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal, mengelola hubungan sekolah dan masyarakat, mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional, melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya. Selanjutnya, peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum. 1. Kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen sekolah, harus dapat mengkoordinasikan kegiatan sekolah, harus dapat mengkoordinasikan kegiatan, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan segenap urusan pencapaian tujuan pendidikan. Kedua, sebagai inovator, kepala sekolah harus melahirkan ide-ide baru yang kreatif. Pengembangan kurikulum seringkali bermulai dari gagasan kepala sekolah. Yang ketiga, sebagai fasilitator. Dalam pengembangan kurikulum, pelaksanaan teknis pengembangan biasanya tidak langsung oleh kepala sekolah, melainkan oleh tim khusus yang dituju. Namun demikian, kepala sekolah terus melakukan komunikasi dengan tim itu dan memfasilitasinya untuk mengatasi berbagai persoalan yang muncul. Selanjutnya adalah peran guru. Peran guru dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Peran guru itu ada 4. Yang pertama adalah peran guru sebagai implementer atau pelaksanaan kurikulum. Sebagai implementer atau pelaksana kurikulum, guru berperan untuk menjalankan kurikulum yang sudah ada. Adapun peran
peran dan tanggung jawab guru dalam pelaksanaan kurikulum PAI adalah 1. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran. 2. Menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pelajaran dan lingkungan sekolah. 3. Memanfaatkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan kondisi sekolah. Yang 4. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Nomor 5. Mengembangkan interaksi pembelajaran, strategi, metode, dan teknik-teknik yang tepat. 6. Mengelola kelas dengan baik dan sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia. 7. Merefleksikan pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan. 8. Berkonsultasi dengan kepala madrasah pengawas untuk mengatasi kendala. Yang 9. Membantu kesulitan siswa dalam proses belajar. Peran guru sebagai developer atau pengembang kurikulum. Sebagai pengembang kurikulum sepenuhnya, guru dapat menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik, visi dan misi sekolah, serta sesuai dengan pengalaman belajar yang dibutuhkan siswa. Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Guru dituntut aktif, kreatif, dan komitmen tinggi dalam penyusunan dokumen kurikulum PAI. Seperti 1. Mengikuti host training tentang konsep dasar dan pengembangan kurikulum. 2. Berperan aktif dalam tim perekayasa dan pengembangan kurikulum sesuai dengan kelompok bidang studi. Yang 3. Berperan aktif dalam penyusunan standar isi dan standar kompetensi lulusan SKL. Yang 4. Berperan aktif dalam penyusunan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD serta pemetaannya. Yang 5. Mengembangkan silabus pembelajaran. Dan yang 6. Menyusun RPP dan perangkat operasional yang mendukung RPP seperti lembar kerja siswa dan bahan ajar atau seperti modul pembelajaran. Peran guru sebagai adapter atau penyelaras kurikulum. Sebagai adapter, guru memiliki kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal atau kebutuhan siswa dan daerah. Langkah-langkah memahami karakteristik dan kebutuhan masyarakat di sekitar madrasah atau sekolah yaitu 1. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan masyarakat terhadap madrasah atau sekolah. Yang kedua, menentukan fungsi dan susunan atau komponen muatan yang sesuai dengan kebutuhan madrasah dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, berdasarkan fungsi muatan dan kebutuhan lembaga tersebut dapat ditentukan kajian kebutuhan lokal. Yang keempat, menentukan mata pelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar serta silabus. Yang keempat, guru sebagai researcher atau peneliti kurikulum. Dalam peran sebagai peneliti, guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran, dan termasuk mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa mencapai target kurikulum. Salah satu metode yang disarankan dalam penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Baiklah, itu tadi pemaparan